Kemudian di sisi bawah gear kita pakai yang ini. Untuk sisi belakang gear kita pakai yang ini. Kemudian normal samping penting agar gigi terlihat berkilau saat terkena cahaya. Menggunakan ini. Dan terakhir gitu kita pakai penutup sisi gigi gel vertex ini. Selanjutnya kita GLN untuk selesai menggambar gigi. Kemudian untuk gambar wajah belakang gear, kita pakai gel begin dengan parameter gel squat strip lagi, tapi dengan cara yang berbeda dari di atas. Perulangannya itu float angle-nya itu dikali dengan dibagi dengan tip. Kemudian gel normalnya kita min 1,0. Ini untuk menghadap arah belakang gigi. Z-nya itu akan negatif nanti. Kemudian gel vertex 3F. Dia ini akan posisi Z-nya itu akan mundur, akan mengurangi width-nya, mengurangi ketinggiannya. Kemudian gel vertex yang paling bawah, dia itu akan posisi Z-nya itu akan maju. Kemudian GLN, ini akan selesai menggambar belakang. Oke, saya akan menyerahkan ke teman saya untuk menjelaskan bagian keempat. Oke, baik. Selanjutnya saya akan melanjutkan penjelasan dari teman kelompok saya. Di bagian 4 ini yaitu ada display, yang dimana gel clear color ini untuk menyetel warna background itu menjadi abu-abu kebiruan. Kemudian GL clear dalam kurung gel color buffer bit itu untuk menghapus layer dan buffer kedalaman. Pada line ke 153 itu terdapat gel push matrix untuk menyimpan koordinat awal dengan titik 0,0,0. Kemudian di sini terdapat pada line 156 sampai 158, yaitu fungsinya untuk mengatur kamera. Gel translator diatur ke 0,0,0. Kamera Z itu untuk menggeser kamera mundur atau maju sesuai variabel zoom. Dan gel rotator Q rot X memutar pandangan vertikal sumbu X. Selanjutnya itu gel rotat Q rot Y itu untuk memutar pandangan horizontal ke sumbu Y. Kemudian untuk line 161 sampai 166 itu untuk menggambar gear yang satu, gear pertama dari arah kiri. GL push matrix itu untuk menyimpan posisi saat ini. Kemudian GL translator diatur ke min 3.2,0.0,0. Itu untuk menggeser posisi gambar ke kiri. Kemudian terdapat gel rotat angle-nya itu diatur ke 0,0, 0,0 dan 1,1.0. Itu untuk memutar gearnya sesuai variabel angle. Kemudian GL color 3F itu untuk memberi warna abu-abu terang atau silver. Kemudian terdapat draw gear itu untuk mengambil fungsi menggambar gear. Dan gel pop matrix itu untuk kembali ke posisi tengah. Kemudian bagian 168 sampai 175 itu untuk menggambar gear yang kedua, yang posisinya itu berada di tengah. GL push matrix itu untuk menyimpan posisi saat ini. Gel translator itu diatur ke 0.0 agar tetap di tengah. Kemudian gel rotator itu angle-nya diatur ke minus agar dia itu putar berlawanan arah. Kemudian untuk gel scalar itu untuk mengubah ukuran gear dibuat lebih tebal 1,5. Kemudian GL color 3F diatur ke 0.8 untuk diberi warna abu-abu sedang. Dan draw gear itu untuk menggambar gearnya. GL pop matrix untuk kembali ke posisi tengah. Kemudian untuk 178 sampai 183
itu untuk menggambar gear yang ketiga yang berada di posisi kanan. Sama seperti yang sebelumnya, dia itu diatur untuk menggeser posisi gambar, kemudian gear rotatif hingelnya itu kali 2.0 agar dia itu bisa berputar 2 kali lebih cepat karena gearnya itu kecil. Kemudian dia ini diatur dengan warna putih terang yang diatur dengan 1.0 semuanya. Terus draw gear menggambar gear kecil dengan gigi cuma 10. Kemudian GL Pop Matrix untuk kembalikan koordinat ke titik awal dunia. Dan kita memanggil draw menu untuk menggambar menu text overlay. Dan terdapat root swap buffers untuk tukar buffer atau tampilkan hasil ke gambar monitor. Selanjutnya saya akan mengalihkan ke teman kelompok saya. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan untuk bagian kelima, input user dan timer. Nah, di line ke 196 sampai 207 itu ada fungsi mengenai tombol keyboard huruf atau angka. Nah, jika kita menekan W, kamera itu akan maju atau zoom in, dan jika kita menekan S, akan zoom out, dan D itu untuk tambah kecepatan putar, dan A untuk mengurangi kecepatan. Nah, untuk selanjutnya itu jika spasi, itu artinya pause atau play. Dan jika R itu mereset semua ke awal. Nah, jika ESC itu keluar program, dan glued pause free display itu fungsinya minta layar digambar ulang. Nah, selanjutnya itu fungsi menangani tombol panah. Panah ke atas artinya putar kamera ke atas, panah ke bawah putar kamera ke bawah, panah kiri putar kamera ke kiri, panah kanan putar kamera ke kanan. Lalu glued pause redisplay itu minta layar digambar ulang. Lalu ada fungsi klik mouse. Jika klik kiri ditekan, artinya aktifkan mode seret. Lalu jika ada all mouse, itu artinya simpan posisi mouse saat ini. Lalu jika dilepas, matikan mode seret. Itu fungsi menangani mouse saat diklik. Hanya jika sedang klik kiri ditahan itu ada kondisi view roti Y, ubah rotasi Y berdasarkan geseran mouse X, dan view rot X itu ubah rotasi X berdasarkan geseran mouse Y. Lalu ada update posisi mouse lama. Terus glued pause redisplay itu gambar ulang. Selanjutnya ada fungsi timer untuk animasi berjalan. Ini ada kondisi if jika tidak di pause. Lalu ada angle itu tambah sudut putar sesuai kecepatan. Lalu ada angle 360 artinya reset sudut jika atas 360 derajat. Lalu if angle kurang dari atau lebih kecil dari 0 itu reset sudut 0 derajat. Lalu glued pause redisplay gambar ulang layar atau frame. Lalu ada glued timer function itu memanggil fungsi timer lagi dalam 60 fps. Lalu ada fungsi reshape itu artinya dipanggil saat ukuran jendela diubah. Lalu di line 255 sampai 261 itu ada GL viewport, artinya menyesuaikan area gambar dengan ukuran jendela. Lalu GL matrix mode itu masuk mode proyeksi, dan GL load identity itu mereset load perspektif itu atur lensa perspektif agar tidak gepeng. Lalu ada GL matrix mode itu kembali ke mode awal, dan GL load identity itu mereset kembali. Sekian ya.
Oke, baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Di sini saya menjelaskan tentang integer main digunakan dalam program setup dan exception. Pertama itu ada inisialisasi window, di mana pertama ada inisialisasi break. Build itu menggunakan build init dengan parameter dan rgc dan rg. Kemudian ada build init display mode di mana itu build double dan build rgb serta dengan ada build div. Nah, mode ini digunakan mode double buffer digunakan harus dan buffer itu untuk fungsi tiga dimensi. Kemudian kami menggunakan juga build init Windows dengan size 800 sama 600 dimana untuk mengatur ukuran jendela. Kemudian ada build create window, create dan sini merupakan judul dari window. Kalau ada instansiasi window, kita lanjut ke fitur wajib OpenGL yang mana terdiri dari menyalakan sistem GL enable yang digunakan untuk menyalakan sistem lampu global ditandai dengan GL lighting. Kemudian GL enable untuk menyalakan satu lampu ini dengan kode GL dan GL enable GL DF test itu untuk menyalakan deep test agar objek dengan menutupi objek belakang. Lalu ada GL enable GL color material yang berfungsi agar warna objek di GL color ini bereaksi terhadap cahaya. Lanjut ke pengaturan cahaya lengkap. Pengaturan cahaya lengkap itu agar terang dan berkilau. Pertama ada posisi cahaya yang dimana diatur X sama dengan 5, Y sama dengan 10, Z dan sama dengan 10. Memang datang dari kanan atas depan. Kemudian ada cahaya ambient lingkungan di mana 0,5 itu abu-abu. Merupakan cahaya dasar agar bagian gelap tidak hitam pekat tapi masih terlihat sama. Lanjut ke cahaya diffuse disebar di sini kodenya 1.0 itu berupa warna putih. Kemudian warna utama cahaya yang menyinari permukaan benda. Terakhir itu ada cahaya spektrum atau pantulan kilau, di mana titik ini titik putih kilauan untuk penyerapan konfigurasi cahaya di atas K-Light. Nah, itu kami menggunakan GL Light FVT, GL Light 0 itu kemudian dengan GL Position dan Light Post. Kemudian yang kedua ada GL Light 0, lalu ada GL Ambient, kemudian Light Ambient, kemudian GL Light 0, GL Diffuse, dan GL Light dan Light Diffuse. Yang terakhir ada GL Light 0, GL Specular, dan Light Specular. Kita memiliki pengaturan material objek agar seperti logam yang silver. Situ kami menunjukkan warna pantulan material adalah warna putih. GL Fluid Specular ini ditandai dengan kode 1.0, 1.0, 1.0 dan 1.0. Sini kami temukan tingkatan kilauan cahaya sinus dari nilai 8,0 berarti kilauannya tajam yang kecil seperti logam yang dipolis. Kemudian untuk penerapan material ini ke sisi depan front seluruh objek itu kami menggunakan GL material heavy di mana berisikan GL front, kemudian GL specular, kemudian matte specular. Kemudian juga GL material heavy di mana berisi GL front, GL sinus dan matte sinus. Untuk pendaftaran fungsi fallback bukan fungsi ke event itu kami menggunakan buat display function dengan display untuk menggambar, kemudian buat function itu dari fungsinya saat ukuran jendela diubah. Kemudian buat keyboard function keyboard itu untuk mengikut keyboard group. Kemudian buat special function itu special case berfungsi untuk input keyword tanah. Ada build mouse function, fungsi itu digunakan untuk menginput mouse terhadap objek yang menggunakan OpenGL. Kemudian terakhir ada build motion function atau motion itu dengan fungsi untuk geser mouse untuk merubah model input itu
menggunakan geser mouse. Dan akan dibuka kembali pada jam Ada buat timer action, itu remote timer, timer ini akan dimulai dengan pertama yaitu kalau tarsibon. Kemudian block name lognya itu masuk ke log utama program, kemudian menyebabkan program berjalan dari sini. Terakhir ada return 0 yang fungsi untuk membalikan nilai 0 jika program selesai. Kemudian sini saya akan jalankan di output ini. Sini bisa dilihat output dari gear yang telah kami buat, itu yang pertama ada menu control keyword I atau S, kalau itu untuk memperbesar atau zoom in, kemudian S itu untuk memperkecil. Lalu ada A dan B, di mana A itu kecepatan, kemudian D itu untuk memperlambat. Kemudian ada spasi atau pause play, kalau kita klik spasi dia akan otomatis pause atau stop. Kemudian jika kita klik sekali lagi maka akan play atau berjalan. Lalu ada tombol R, di mana itu untuk isi kamera dan speed, kecepatannya seperti ini. Lalu mouse klik untuk putar kamera menggunakan mouse. Terus ke exchange untuk keluar. Baik, mungkin itu saja. Sekian dari presentasi dari kami. Lebih dan kurang mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.